Stadion Chelsea terancam tenggelam. Sepak bola berada di bawah ancaman parah dari pemanasan global. Seperempat klub sepak bola profesional di Inggris dan juga Wales menghadapi banjir tahunan stadion di dekade ini. Bahkan bisa tenggelam seluruhnya pada tahun 2050 mendatang. Ada film dokumenter milik Sky Sports yang membahas perubahan iklim merinci bahaya yang dihadapi permainan indah di abad ke-21. Di dalamnya disebut bahwa West Ham United, Chelsea, dan juga Fulham diperingatkan bahwa stadion mereka tidak akan mampu mengatasi meningkatnya jumlah perkiraan curah hujan selama beberapa tahun ke depan. Armando Broja senang mencetakkan gol perdana untuk Chelsea. Penyerang muda Chelsea Armando Broja mengaku sangat gembira bisa mencetakkan gol perdananya untuk Chelsea. Ia menyebut bahwa gol ini punya arti besar bagi dirinya. Ia juga menyebut gol ini sudah lama ia nantikan dan ia senang penantiannya kini berakhir dengan indah. Enoch Webu dipaksa pensiun di usia 24 tahun. Brighton and Hove Albion mengumumkan kalau pemainnya yakni Enoch Webu terpaksa harus pensiun dini dari sepak bola. Hal itu setelah sang pemain divonis mengidap penyakit jantung bawaan. Kondisi tersebut diumumkan setelah pihak klub melakukan pemeriksaan secara intensif kepada Enoch Webu. Hasilnya disebut kalau sang pemain kini ada pada risiko yang sangat tinggi jika terus bermain sepak bola secara kompetitif. AS Roma menang lagi, Jose Mourinho tetap tak puas. Pelatih AS Roma Jose Mourinho tak puas dengan penampilan timnya meski menang 2-1 atas Lecce. Mourinho kecewa dan mengaku selama karir Mourinho, timnya segera bisa mencuri gol lebih ketika lawan bermain dengan 10 orang pemain. Dan itu yang tak bisa dilakukan oleh AS Roma di laga tersebut. AS Roma kesulitan bermain melawan tim dengan 10 pemain daripada 11 pemain karena mereka bermain bertahan. Di sisi lain AS Roma juga buruk dalam memindahkan bola dari satu titik ke titik yang lain. Hal tersebut menurut Mourinho salah satunya disebabkan oleh kelelahan yang membuat semua menjadi rumit. Tak lolos Liga Champions, Juve kehilangan pemasukan 1,34 triliun rupiah. Juventus berpotensi kehilangan sejumlah besar pemasukannya dari Adidas dan juga Jeep. Itu terjadi jika Bianconeri gagal meraih tiket ke Liga Champions di musim depan. Juventus jika tak segera memperbaiki penampilannya di musim ini, maka mereka berpotensi kehilangan banyak pemasukan andai tak lolos menuju babak 16 besar Liga Champions dan gagal finish di zona Liga Champions pada akhir musim nanti. Jumlah kerugian Juventus tak main-main, angkanya bisa mencapai 100 juta euro atau sekitar 1,34 triliun rupiah. Cetakan gol lagi Erik ten Hag puji perkembangan dari Antony. Manajer Manchester United yakni Erik ten Hag mengomentari performa dari Antony. Ia menilai bahwa winger asal Brasil tersebut sudah semakin matang bersama Manchester United. Ten Hag menyebut bahwa ada hal lain yang membuatnya senang dengan gol tersebut. Ia menilai pergerakan Antony saat ini jauh lebih efektif daripada sebelumnya. Lebih lanjut, Ten Hag juga senang karena penampilan dari Antony dari hari ke hari makin komplit. Ia senang melihat bagaimana sang winger tersebut kini lebih rajin turun ke belakang untuk membantu pertahanan. Xavi khawatir dengan performa Barcelona. Pelatih Barcelona yakni Xavi Hernandez mengaku khawatir dengan performa timnya belakangan ini. Meski terakhir mereka menang 1-0 atas Celta Vigo dalam pertandingan La Liga Spanyol. Xavi menilai secara psikologis Barcelona mengalami penurunan. Xavi merasa resah melihat performa timnya jelang dua laga penting yang akan dihadapi berikutnya. Barca akan bertemu dengan Inter Milan pada pertengahan pekan ini di ajang Liga Champions sebelum melakoni laga klasik melawan Real Madrid bertajuk El Clasico pada akhir pekan nanti. Denis Zakaria minta bertemu empat mata dengan Graham Potter. Dilansir dari Fabrizio Romano, Zakaria mulai mencemaskan situasinya kini di Chelsea. Ia meminta pertemuan empat mata dengan sang pelatih Graham Potter. Menurut laporan tersebut, Zakaria saat ini sedang gelisah karena hingga detik ini ia belum sekalipun dimainkan di skuad Chelsea. Ia sama sekali tak dilibatkan di skuad The Blues. Bahkan ia sempat menghilang dari bangku cadangan Chelsea baru-baru ini. Sementara Zakaria sendiri butuh menit bermain, mengingat ia harus mempersiapkan diri untuk Piala Dunia 2022. Jadi ia ingin kepastian terkait masa depannya di Chelsea tersebut.
Liverpool kibarkan bendera putih dalam perburuan gelar juara Liga Inggris. Liga Inggris 2022-2023 baru berjalan 8 pertandingan, namun Liverpool mengindikasikan sudah mengibarkan bendera putih dari persaingan juara. Manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp beralasan, rentetan hasil buruk dan performa tim yang tidak stabil menjadi faktornya. Torehan 10 poin saja dari 8 pertandingan menjadi hasil terburuk yang pernah diraih oleh Klopp bersama Liverpool dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Maka tidak heran jika ia menyebutkan bahwa Liverpool tidak berada di jalur juara. Jurgen Klopp catatkan 8 laga terburuk di Liga Inggris. Kekalahan dari Arsenal membuat klub kini punya rekor yang baru. Bukan rekor yang positif, tetapi rekor negatif, yakni jumlah poin yang paling sedikit dari 8 laga pertama di Liga Inggris yang berhasil dikumpulkan oleh Liverpool. Padahal selama 7 musim terakhir menangani The Reds, catatan poin paling rendah klub setelah 8 pertandingan terjadi pada musim pertamanya. Dan saat itu pun Liverpool hanya mengoleksi 12 poin. Luis Diaz absen bela Liverpool cukup lama. Kabar buruk terus menghinggapi Liverpool karena Luis Diaz dikabarkan bisa absen merumput cukup lama. Hal tersebut tak lepas dari cedera lutut yang dialaminya kemarin. Usai pertandingan, Jurgen Klopp memberikan keterangan soal cedera dari Luis Diaz. Ia mengatakan cedera pemain asal Kolombia tersebut tampak cukup parah. Dan ini ada kabar terbaru perkembangan dari Luis Diaz. Menurut laporan dari Football Insider, Diaz bisa absen cukup lama dari lapangan hijau. Bahkan dia dikabarkan bisa absen dalam hitungan 1 bulan ke depan. Namun sayangnya dalam laporan tersebut tak disebutkan pasti berapa bulan ia tak bisa merumput di atas lapangan. Jordan Henderson diperiksa FA atas dugaan ucapan rasis. Pekan yang benar-benar buruk kini dialami oleh Liverpool. Sang kapten Jordan Henderson dipanggil oleh FA atas dugaan ucapan rasisnya kepada bek Arsenal yakni Gabriel Magalhaes. Keduanya memang sempat berseteru saat kedua tim bentrok pada pekan ke-10 Liga Premier Inggris. Gabriel Magalhaes tersulut emosinya kepada Henderson karena mendengar ucapan yang tidak pantas saat berada di atas lapangan. Komplain ini diteruskan kepada Oliver dan sang wasit membawanya kepada FA. FA atau Federasi Sepak Bola Inggris akan mengambil tindakan atas komplain yang diajukan oleh Gabriel Magalhaes tersebut. Perasaan Thiago Silva campur aduk saat kembali ke San Siro setelah 10 tahun. San Siro pernah menjadi rumah bagi Thiago Silva selama 3 tahun semenjak tahun 2009 yang lalu. Dan kini selama kurang lebih 10 tahun berselang, Silva akhirnya kembali ke San Siro. Chelsea diketahui berhadapan dengan AC Milan pada pekan ke-4 grup E Liga Champions. Dan siapapun pemenang dalam laga ini akan memuluskan langkahnya menuju fase gugur Liga Champions. Saya sangat senang kembali berada di San Siro setelah mungkin 11 atau 12 tahun lamanya sejak saya terakhir ke sini, ujar Thiago Silva dalam sesi konferensi pers. Ronaldo cetak gol ke-700, Frank Lampard dia memang tidak normal. Pujian setinggi langit diberikan oleh Frank Lampard kepada Cristiano Ronaldo. Pelatih Everton tersebut menilai bahwa sang penyerang telah membuat prestasi yang sangat luar biasa dalam karirnya. Lampard mengaku terkesan dengan milestone Ronaldo tersebut. Itu adalah gol ke-700, sesuatu yang luar biasa, bukan Lampard kepada BT Sport. Menurut manajer Everton tersebut, apa yang diraih oleh Ronaldo itu bukan sesuatu hal yang normal. Ia menilai bisa produktif mencetakkan gol hingga usia senja itu sangat sulit untuk dilakukan. Adrien Rabiot buka kemungkinan tinggalkan Juventus pada akhir musim ini. Gelandang asal Prancis yakni Adrien Rabiot akan memberikan jaminan soal kelanjutan kiprahnya bersama Juventus. Gelandang berusia 27 tahun itu memang tengah menjalani tahun terakhir kontraknya bersama I Bianconeri. Sebelumnya, ex-gelandang dari PSG tersebut disebut-sebut sebagai salah satu pemain yang siap dilepas oleh Juventus. Dan apabila Adrien Rabiot tidak segera memperpanjang kontraknya, maka musim ini bisa dibilang menjadi musim terakhir Rabiot memperkuat si nyonya tua.
Arsenal sedikit lagi perpanjang kontrak Gabriel Martinelli. Kebersamaan Gabriel Martinelli dan Arsenal akan berlangsung lebih panjang. The Gunners dilaporkan sedikit lagi akan mengunci kontrak baru dengan sang penyerang tersebut. Proses negosiasi antara kedua belah pihak dikabarkan sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir, dan sejauh ini proses negosiasi kini berjalan lancar. Menurut laporan tersebut, Arsenal menawarkan perpanjangan kontrak berdurasi 4 tahun lagi, dan nantinya ada opsi untuk memperpanjang kontraknya selama 1 tahun. Sebagai kompensasi, Martinelli akan mendapatkan kenaikan gaji di Arsenal. Angka kenaikan gaji itu dikabarkan cukup signifikan jika dibandingkan gajinya pada saat ini. Resmi Spal tunjuk Daniel De Rossi sebagai pelatih yang baru. Legenda timnas Italia yakni Daniel De Rossi bakal mengawali karir kepelatihannya bersama tim Serie B yakni Spal. Pihak klub memberikan indikasi telah mencapai kesepakatan dengan mantan pemain dari AS Roma tersebut. De Rossi bakal menggantikan peran dari Roberto Venturaro yang telah didepang. Venturaro kehilangan posisinya sebagai pelatih kepala karena cuma bisa membawa Spal meraih 9 poin dari 8 partai di Serie B. Saingi Manchester United, Liverpool kini juga kejar Milinkovic-Savic. Sergei Milinkovic-Savic dikaitkan dengan sejumlah klub. Ia sempat dikaitkan dengan Chelsea, Newcastle United, dan juga Arsenal. Selain itu, ada juga kabar bahwa Manchester United meminati Sergei Milinkovic. United pun sering dikaitkan dengan gelandang berusia 27 tahun tersebut. Dan kini peminat Sergei Milinkovic-Savic bertambah. Rival Manchester United yakni Liverpool dikabarkan ikut memburu gelandang jangkung tersebut. Kabar yang dilansir oleh Calcio Mercato ini menyebut bahwa Liverpool akan bergerak mendekati Milinkovic-Savic pada musim panas 2023 mendatang. Alasannya jelas, pada saat itu ada kans harga jual dari Milinkovic-Savic akan didiskon karena kontraknya tersisa 1 tahun. Cari pengganti dari Higuain, Inter Miami aktif kejar Cristiano Ronaldo. Klub MLS yakni Inter Miami dikabarkan tengah aktif mengejar bintang Manchester United yakni Cristiano Ronaldo karena menganggap bisa menjadi pengganti bagi Gonzalo Higuain. Diketahui Gonzalo Higuain akan segera pensiun, dan Inter Miami tentu saja merasakan sebuah kehilangan besar jika Gonzalo Higuain pensiun. Dan terkini Inter tentu saja tak tinggal diam. Mereka langsung bergerak mencari pengganti bagi Higuain. Mereka akhirnya membidik nama bintang Manchester United yakni Cristiano Ronaldo. Daily Star mengklaim bahwa mereka juga dikabarkan aktif membujuk Ronaldo untuk bisa pindah menuju Amerika Serikat. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Inter Miami menyiapkan dana cukup besar untuk menggaji Ronaldo. Mereka dikabarkan siap menggajinya 30 juta pounds per musimnya.